Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa pada bagian terakhir simulasi untuk pertemuan keempat kita tentang link account. Baik, kita masuk pada pembahasan ya. Alhamdulillah tadi kita udah ngebahas beberapa hal tentang link account. Ada 4 macam. Ada 3 macam link account, yaitu di menu setup, menu text codes, dan menu item list. Menu setup ada 4 yang dibahas, yang kita perhatikan, yaitu di accounts and banking account. Menunya di sini dia dari setup, link account, dan kita pilih ada 4. Kemudian sales account, purchases accounts, and payroll account. Kemudian ini pembahasannya masing-masing. Sales account, kemudian account banking accounts, kemudian ada purchase accounts, dan terakhir payroll account. Kemudian tadi kita sudah membahas tentang link account pada menu text codes. Nah, dalam hal ini Bapak teringat tentang student center learning. Dan juga kan kita alhamdulillah sudah mengikuti kegiatan pembelajaran ini sudah lebih kurang pertemuan keempat, 1 bulan lebih kurang. Bapak berharap teman-teman bisa mengikuti konsep pembelajaran yang Bapak berikan. Kemudian Bapak juga sudah mendapatkan beberapa penilaian untuk individu. Jadi dalam hal ini Bapak minta kepada rekan-rekan mahasiswa, nanti akan Bapak bagi kelompok. Bapak minta jadikan ini sebagai tugas kelompok yang menjelaskan mengenai apa perbedaan antara link account for text collected, kemudian link account for text paid, serta link card for text authority. Dan juga nanti ada tugas mengenai payroll check account. Ini kan kita tanya perbedaannya seperti apa kan? Nanti Bapak minta ini jadikan sebagai tugas kelompok ya. Tujuannya supaya teman-teman bisa kerja bareng, juga nilainya juga bagus, nanti pemaparannya juga lebih jelas, mudah-mudahan nanti tugas ini bisa dikerjakan dengan baik. Jadi ini Bapak skip pembahasannya, nanti tolong dibahas dalam tugas kelompok. Kemudian link yang terakhir yaitu link account pada item list. Menunya sama, kita gunakan buka aplikasi MyLB kita, klik list, pilih item, nanti muncul seperti ini. Nah, di sini ada beberapa tampilan yang kita lihat. Ada I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. Jadi nanti kita akan melihat item-item tertentu yang kita buat seperti itu. Ada yang kita jual, dan juga ada yang kita jadikan sebagai inventory persediaan kita. Kemudian di sini ada keterangan ya, cost of sales account atau harga pokok penjualan. Account ini digunakan untuk menampung suatu item dijual kembali yang menimbulkan kerugian pada perusahaan karena berkurangnya persediaan. Sebenarnya aneh ya, kalau kita ngejual, kan kita dapat uang, tapi ini kok keterangan seperti itu ya. Sebenarnya dosen atau guru nggak boleh gitu ya, mengkritisi materi, tapi nggak apa-apa. Saya sifatnya terbuka. Kalau memang ada hal yang menurut saya aneh, ya kita tanyakan sama-sama gitu kan, kita diskusikan ya. Tapi ini kalau akunnya digunakan. Oke, lanjut. Kemudian expense account for tracking cost. Akun ini digunakan untuk menampung suatu item jika dibeli akan masuk ke dalam akun beban apa. Kemudian income account for tracking sales. Akun ini untuk menampung suatu jumlah yang tertera pada sales invoice. Dan terakhir, asset account for item inventory. Akun ini untuk menampung rekening persediaan barang yang akan mencatat jumlah barang dibeli dan jumlah barang yang dikeluarkan atau dijual. Tapi menurut Bapak gini, ini sekali lagi Bapak sampaikan dalam 3 video yang kita putar atau yang kita bahas di sini adalah yang ingin bangun adalah pengetahuan kita, logikanya dalam penggunaan item ini untuk apa fungsinya. Jadi
untuk misalnya sekarang kita masih bingung nih bagaimana, kalau menurut Bapak jangan khawatir, kita masih ada beberapa kali pertemuan lagi, insya Allah dengan eh, simulasi-simulasi soal nanti, mudah-mudahan semua hal ini dapat kita jawab secara baik dan perlahan, seperti itu. Jadi itu adalah gambaran 3 link akun yang kita lihat atau yang harus kita bahas. Sekarang kita masuk ke aplikasi Mayobi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Mayobi. Siap. Open. Teman-teman juga lakukan hal yang sama nantinya. Pilih KJA kita masing-masing. Oke. Sekarang kita lihat untuk bagian link account. Ada 4. Akun banking. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat di sini, his balancing account, historis balancing account. Nah, jadi gini, saya tunjukkan dulu sebentar. Account list, Bapak rubah semuanya. Jadi, kita translatekan ke bahasa Indonesia. Jadi, kas di tangan, general, oke. Dapatnya dari mana? Sini. Sebentar. Open. Pertemuan 3. Teman-teman balik ke pertemuan 3. Di sini kan dijelaskan nih maknanya secara bahasa Indonesia seperti apa. Jadi posisinya sudah Bapak rubah menyesuaikan dengan hal ini. Tuh, untuk di sini sudah Bapak rubah, kemudian inventory, tools and machinery dan land building ini merupakan tugas yang kemarin. Jadi tugas yang Bapak berikan kepada rekan-rekan sekalian walaupun buat juga di dalam aplikasi Mayobi milik Bapak. Liability-nya sudah Bapak rubah gitu kan. Equity-nya juga sudah Bapak rubah. Expense-nya sudah dirubah juga seperti itu. Nah, sekarang kita balik ke menu yang tadi. Link account, kita lihat account banking-nya. Ini sudah disesuaikan langsung oleh aplikasinya. Itu nggak ada masalah karena pada hari ini kita belum ngebahas, belum menginput nilai, kita baru melihat kegunaannya seperti apa. Kemudian sales account-nya juga, nah sini bisa muncul apabila kita lakukan penjualan. Sini ya. Kalau kita berikan diskon di sini, nanti kita pilih akunnya. Cuman kan kita belum buat akunnya nih, jadi kita belum bisa milih, belum bisa kita gunakan aplikasinya seperti itu. Ini kalau telat pembayaran dan seterusnya. Account sales, kemudian kita lihat juga di sini purchasing account-nya juga ada, bisa disesuaikan trade creditors dan juga ini cash kalau kita lakukan pembayaran. Dan ini yang tadi kita bicarakan, tinggal kita pilih. Oke. Dan yang terakhir payroll terkait penggajian. Nah, sini kita lihat ada kas pengeluaran gaji, tunjangan jabatan, ini gaji atau upah, payroll liabilities. Kayaknya ini juga bisa ngejawab sih tugas nanti yang akan Bapak berikan, tugas kelompok. Alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk ke berikutnya yaitu yang kedua, di list item. List item, ini Bapak buat contohnya buku. Sekarang kita buat yang baru ya, contoh. Simulasi. Sekarang kita ingin menambah barang berupa alat tulis kantor misalnya. Oh, dicari nggak ketemu, salah. Harus tekan new tadi ya. Oke. Ulang. Alat tulis kantor. Kemudian, sorry, item number itu 2. Tadi kan buku 1 ya. Kemudian namanya kita kasih alat tulis kantor. Kemudian tekan tabulasi ya, dari item tadi tekan tabulasi ke name, tekan tabulasi lagi. Kemudian kita masukin ini sebagai inventory misalnya. Cuman di sini inventory, kita lihat.
inventory, set, use account. Value-nya kalau mau nambah, tambah. Cuman saya kan belum masukin value ya. Oke. Jadi, gitu caranya penggunaannya. Kemudian terakhir, text code. Nah, ini dibuka. Cara bukanya double klik ya. Double klik. Kemudian ini ada VPN masuk, VPN keluar. Cuman ini, sekali lagi, penekanan kita dalam pembelajaran hari ini, kita lebih bagaimana kita mengetahui konsep dan logika yang kita gunakan dalam aplikasi Myobi. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa berkah dan diikuti dengan baik oleh rekan-rekan sekalian. Insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan mulai lebih serius lagi dan lebih optimal dalam penggunaan aplikasinya. Mungkin ini dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Ingat, practice makes perfect. Semoga rekan-rekan sekalian semua tetap jaga kesehatan dan juga semangatnya untuk berkuliah. Satu, ntar ada yang mau Bapak tunjukin. Oh, nggak ada. Satu sih, terakhir. Sorry, saya ketik aja. Sekarang ini lagi muncul features. Leading in crisis. Reimagining the future. Nah. Ini adalah satu tema terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. No one left behind. Nah, ternyata kalau saya terinspirasi sih dengan kata-kata ini bahwa seorang guru dia yang memimpin di saat krisis memberikan gambaran baru tentang masa depan. Nggak boleh ada satu orang pun yang tertinggal. Begitu juga saya sebagai tenaga pendidik di kampus ini dan juga terutamanya bagi teman-teman sekalian yang merupakan mahasiswa saya, mahasiswi saya. Mari kita sama-sama mencoba untuk bangkit walaupun sedang krisis seperti ini, tapi kita nggak boleh hilang semangat, hilang arah. Jadi dari seluruh hal yang mungkin kita kehilangan saat corona, tapi ada satu hal yang kita nggak boleh hilang, yaitu hope atau harapan. Untuk sebab itu, mari kita sama-sama semangat, tetap berusaha, berdoa, harapan yang terbaik, dan yang penting jangan lupa dengan kehilangan harapan. Karena masa depan kita lah yang tentukan, tentunya dengan berharap bimbingan dan ridho dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Tetap semangat dan terus lanjutkan perjuangan. Pak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.